Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Video kali ini video pertama yang kali saya buat dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah agroklimatologi dengan materi tentang iklim tropika. Pantengin terus videonya sampai habis. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi. Nama saya Sarul Roni, memiliki nomor BP 18 1024 114, kelas Dharma A, berasal dari Kota Pekanbaru, status dapat tidak sendiri, masih jomblo, dan moto hidup saya adalah tetaplah hidup walau hidupmu itu tidak berguna. Baik, sebelum pembahasan lebih lanjut, maka penting bagi kita untuk mengetahui pengertian dari tropika itu sendiri. Tropika dapat diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis isoterm di bagian utara dan selatan. Ada pandangan masyarakat bahwa iklim tropika itu adalah iklim khatulistiwa. Pandangan tersebut bisa dianggap benar, tapi juga kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Dikarenakan memang betul seluruh wilayah khatulistiwa otomatis beriklim tropika. Tetapi tidak semua wilayah tropika berada di garis khatulistiwa. Batasan-batasan dari iklim tropika itu sendiri adalah 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropika sendiri dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kering dan basahnya. Jika daerah tersebut adalah tropika kering, maka terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu sabana, stepa, dan gurun pasir. Kemudian ada juga daerah lembab. Untuk daerah tropika lembab terbagi menjadi beberapa jenis juga, yaitu hutan hujan tropis, daerah yang memiliki musim basah, dan sabana lembab. Kita mengetahui juga wilayah negara kita tercinta juga adalah wilayah khatulistiwa. Seperti penjelasan sebelumnya, seluruh wilayah khatulistiwa otomatis beriklim tropika. Indonesia sendiri termasuk ke dalam iklim tropika basah atau wilayah dengan iklim hangat lembab dan dapat dianggap sebagai daerah hutan hujan tropis. Setelah kita mengetahui pengertian dari iklim tropika, maka penting juga untuk kita mengetahui ciri-ciri dari iklim tropika itu sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, iklim tropika sudah jelas berada di garis hayal 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Rata-rata temperatur udara yang tinggi karena posisinya vertikal dengan matahari. Umumnya memiliki suhu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Bahkan bisa dibilang lebih untuk daerah beriklim tropis basah. Karena daerah beriklim tropis basah ini kebanyakan berada di daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa tentu sangat lebih dekat dengan matahari dibandingkan daerah lainnya. Pergantian suhunya tidak terlalu ekstrim dapat dikatakan normal. Jadi misalnya musim kemarau-nya 6 bulan, ya musim hujannya 6 bulan. Dan saat pergantian atau bisa disebut musim pancaroba tidak terlalu ekstrim, bahkan ada flex itu. Misalnya dari musim hujan ke musim kemarau, maka musim hujan ini sebelum masuk ke musim kemarau, maka hujannya mungkin intensitasnya akan menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil pada wilayah khatulistiwa mencapai 1 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius, namun amplitudo harian lebih besar. Cenderung memiliki tekanan udara rendah dan berubah secara perlahan serta beraturan. Itulah karena tekanan udara yang rendah inilah yang menyebabkan perubahan musimnya. Penguapan air laut tinggi sehingga kondisi atmosfer memiliki banyak awan. Bisa dibilang daerah iklim tropika ini bisa dibilang cukup, jika dibandingkan daerah bumi lain, mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dibandingkan daerah bumi yang lain. Karena mendapatkan penyinaran matahari lebih banyak, menyebabkan penguapan air lautnya bakal lebih tinggi. Selain penguapan air laut, konsekuensi dari penguapan air laut yang tinggi menyebabkan wilayah beriklim tropika memiliki curah hujan yang tinggi juga dan lebih lama jika dibandingkan dengan wilayah bumi yang lain yang memiliki iklim selain iklim tropika. Selanjutnya, curah hujan yang tinggi ini berefek terhadap tanahnya juga. Tanah di wilayah iklim tropika cenderung sangat subur.
Wilayah dengan iklim tropis mendapatkan cukup sinar matahari sepanjang tahun. Jadi nggak ada istilahnya tuh hari tanpa sinar matahari. Semua wilayah iklim tropis pasti tersinari matahari sepanjang tahunnya. Berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan bumi yang lain. Wilayah iklim tropis sendiri hanya memiliki 2 musim, berbeda dengan subtropis yang 4 musim. Wilayah iklim tropis cuma 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang jarak atau perbedaan lamanya itu juga tidak terlalu berbeda, rata-rata cuma 6 bulan, sama-sama 6 bulan. Memiliki tekanan udara yang rendah. Pada daerah dengan keadaan tropis basah, maka tumbuhan yang di hutan umumnya berwarna hijau dan lebat. Dapat kita dilihat di wilayah Indonesia ini. Kalau hutan-hutan di Indonesia pasti warnanya itu hijau dan lebat gitu. Beda kalau misalnya kita lihat di hutan-hutan wilayah lain. Bisa jadi ada musim, karena mungkin daerah lain itu ada musim gugurnya, sedangkan di Indonesia tidak ada musim gugur. Pada daerah dengan keadaan kondisi iklim tropis kering, maka akan tumbuh sabana. Sabana sendiri merupakan salah satu jenis dari tropis kering. Jika wilayah iklim tropis mengalami perubahan signifikan, maka akan mempengaruhi iklim dunia secara keseluruhan. Kita mengetahui efek dari global warming menyebabkan terjadi perubahan iklim. Kalau iklim itu terjadi, perubahan iklim tersebut terjadi di wilayah iklim tropis, otomatis juga mempengaruhi wilayah lainnya. Istilah katanya patokan utama adalah iklim tropis. Berubah sedikit iklim tropis, maka otomatis wilayah lain akan mengalami perubahan juga yang lebih besar daripada dipengaruhi iklim tropis. Suhu udara daerah tropis sangat tinggi, bahkan mencapai 45 derajat Celcius di siang hari dan mencapai 10 derajat Celcius pada malam hari. Ini mungkin terjadi di beberapa wilayah saja yang memiliki perbedaan signifikan. Pada wilayah iklim tropis kering, udara dapat berbalik sangat cepat karena radiasi balik bumi yang berlangsung cepat. Selanjutnya, penting juga untuk kita mengetahui apa alasan Indonesia masuk ke dalam wilayah tropika basah. Yang pertama itu, wilayah Indonesia sendiri memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi, yaitu umumnya di atas 90%. Indonesia juga memiliki curah hujan yang tinggi dan juga memiliki suhu tahunan lebih dari 18 derajat Celcius dan mencapai 38 derajat Celcius ketika musim kemarau. Indonesia sendiri memiliki perbedaan antar musim yang tidak terlalu signifikan, kecuali pada periode hujan yang sedikit dan hujan banyak yang disertai angin kencang. Perbedaan antar musim hujan dan musim kemarau di Indonesia sendiri relatif seimbang dalam sama 6 bulan. Setelah kita mengetahui apa alasan Indonesia termasuk wilayah iklim tropika basah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang iklim tropika kering. Iklim tropika kering sendiri ditandai dengan memiliki wilayah dengan kelembapan udara relatif rendah atau umumnya di bawah 50%. Tentu saja berbeda dengan iklim tropika basah yang kelembapan udaranya bisa di atas 90%. Dan untuk curah hujan, iklim tropika kering ini bisa dibilang cukup rendah. Kondisi atmosfer di daerah iklim tropika kering jarang terjadi awan, sehingga radiasi matahari yang tinggi tentu saja menyebabkan suhu udara semakin tinggi juga. Iklim tropika kering juga salah satunya adalah gurun pasir. Kalau gurun pasir akibat dari curah hujan yang sangat sedikit. Pada perubahan suhu ekstrim terjadi ledakan atau pecahan batu. Misalnya dari musim hujan tiba-tiba menjadi musim kering. Otomatis hal tersebut menyebabkan kerusakan terhadap batu. Ini adalah gambar ilustrasi pembagian iklim di dunia. Dapat kita ketahui seperti penjelasan sebelumnya, daerah Khatulistiwa termasuk ke dalam wilayah iklim tropika, termasuk juga dalam hal ini wilayah Indonesia. Tetapi wilayah iklim tropika belum tentu berada di Khatulistiwa. Bisa jadi dia di atas sedikit dari Khatulistiwa atau di bawah sedikit dari Khatulistiwa, dengan batasan garis hajal yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Selain ada iklim tropika, ada juga iklim subtropis. Iklim subtropis ini yang kita sama-sama mengetahui daerah yang memiliki 4 musim, seperti wilayah Eropa di sana. Ada juga iklim sedang,
dan juga iklim dingin. Iklim dingin ini juga disebut dengan iklim kutub. Itu berada di kutub utara dan kutub selatan. Setelah kita mengetahui pembagian wilayah, maka kita juga harus mengetahui negara mana saja yang termasuk ke dalam iklim tropika. Kalau negara-negara barat atau negara-negara yang berada di Amerika atau Eropa, ada terdapat beberapa negara. Tetapi di sini cuma penjelasan tentang wilayah Amerika saja yang memiliki iklim tropika. Karena Eropa dapat dibilang 100% berada di iklim subtropis. Negara-negara barat atau mungkin lebih tepatnya negara benua Amerika yang memiliki iklim tropika adalah semua negara yang berada di Amerika Tengah, semua wilayah di Kepulauan Karibia, Nassau di Kepulauan Bahama, bagian atas Amerika Selatan termasuk dalam hal ini Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname yang banyak orang Jawa di sana, Argentina, Paraguay, Brazil dan sebagian utara Chile. Selain itu juga sebagian dari negara Meksiko juga termasuk beriklim tropika. Setelah tadi pembahasannya negara-negara yang berada di barat, maka kita lanjut ke negara-negara yang berada di Timur Tengah yang termasuk dalam wilayah tropis. Timur Tengah yang biasanya daerah panas, maka kita mengetahui ada beberapa negara di wilayah Timur Tengah yang termasuk ke dalam negara beriklim tropika, yaitu Yaman, sebagian wilayah selatan dari Saudi Arabia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Setelah wilayah barat dan Timur Tengah, maka kita juga mengetahui benua kita sendiri, yaitu Asia. Di Asia sendiri bisa dibilang cukup banyak negara-negara yang beriklim tropika, karena memang wilayah Asia sendiri termasuk ke dalam wilayah yang berada di garis hayal 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Semua negara yang berada di Asia Tenggara termasuk ke dalam iklim tropika. Jadi semua negara yang tergabung dalam ASEAN, tambah Timor Leste, tambah Papua Nugini dan negara-negara sekitarnya juga termasuk ke dalam wilayah iklim tropika. Ada juga Hong Kong, sebagian wilayah Taiwan, sebagian wilayah selatan India, sebagian wilayah Bangladesh, dan Kepulauan Maladewa. Sedangkan untuk di benua Afrika, hampir semua negaranya termasuk ke dalam wilayah iklim tropis. Ingat, benua Afrika, benua hitam, hampir semua negaranya termasuk ke dalam iklim tropis. Tetapi ada pengecualian, yaitu Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Untuk wilayah Eropa seperti dijelaskan sebelumnya, tidak ada satupun negara yang dimasukkan ke dalam iklim tropis. Mereka bisa dibilang hampir 100% adalah beriklim subtropis. Eropa sendiri memiliki 4 musim yang merupakan ciri-ciri dari iklim subtropis. Sedangkan untuk wilayah Australia yang mengalami iklim tropis hanya Australia bagian utara. Kita mengetahui Australia adalah benua selatan dan di utara Australia adalah Indonesia. Jadi wilayah Australia bagian utara juga masih termasuk ke dalam wilayah iklim tropika. Itu mengapa kita mengetahui seperti kejadian kebakaran hutan di awal tahun ini yang terjadi di Australia itu kebanyakan terjadi di Australia bagian utara dikarenakan iklimnya beriklim tropika atau iklim yang lebih gampang, yang berbeda dengan iklim di Australia bagian selatan yang cenderung iklim subtropis. Jika kita melihat dari ciri-cirinya, maka iklim tropika itu sendiri terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu iklim monsun tropis, memiliki karakteristik mirip hutan hujan tropis, namun dengan sinar matahari yang lebih banyak. Sepanjang tahun daerah dengan iklim monsun tropis cenderung lebih hangat. Misalnya negara-negara di anak benua yaitu India, Sri Lanka, Bangladesh. Di Asia Tenggara ada negara Myanmar. Di Afrika ada Afrika Barat Daya, di benua Amerika ada Guyana dan Brazil bagian tenggara. Selanjutnya ada iklim sabana tropis, merupakan daerah dengan iklim tropis terkering dan curah hujannya sangat minim. Ketika musim kemarau, sering terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan matinya flora dan fauna. Contohnya adalah daerah Australia bagian utara. Ya, kita mengetahui sebelumnya di awal tahun telah terjadi kejadian kebakaran di Australia bagian utara. Dan itu menyebabkan kematian flora dan fauna. Hal ini dikarenakan musim kemarau. Dan iklim dari Australia bagian utara itu sendiri adalah sabana tropis. Di Afrika ada Sudan dan Afrika Timur dan bagian selatannya.
sedangkan di benua Amerika adalah bagian selatan dan tengah Brazil, Bolivia, Paraguay, serta di Afrika satu lagi Madagaskar bagian barat. Yang terakhir adalah iklim hutan hujan tropis, meliputi wilayah yang ada di daerah Khatulistiwa. Jadi tambahan lagi bahwa wilayah daerah Khatulistiwa selain beriklim tropis sudah pasti beriklim tropis, juga sudah dapat dipastikan beriklim tropis hutan hujan tropis. Kawasan ini memiliki kecenderungan anginnya kencang dengan curah hujan yang tinggi, dan musim kemarau hanya 6 bulan. Contohnya Indonesia, Papua Nugini, Kongo, Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi hampir semua daerah di Asia Tenggara itu beriklim hutan hujan tropis. Di Amerika, di benua Amerika ada Brazil, Madagaskar, Suriname, Kolombia, Mikronesia, Peru, Sri Lanka, Fiji, dan Nicaragua dan sekitarnya. Kita juga harus mengetahui sosiokultur dari masyarakat yang memiliki iklim tropis. Perbedaan iklim, perbedaan musim menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik masyarakatnya. Wilayah tropis sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan dikarenakan memiliki sinar matahari yang cukup dan cukup curah hujan. Jadi tidak heran bahwa tidak heran di wilayah iklim tropis itu banyak masyarakatnya yang cenderung menjadi petani atau bisa disebut sebagai negara agraris. Selain itu, berkah dari masyarakat tropis ini juga kaya akan sumber daya laut seperti ikan, garam, dan pertambangan lepas pantai, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Ini menjadi potensi besar juga untuk masyarakat tropis untuk mengembangkan dan menjadi keuntungan serta untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan wilayah kawasan tropis di Afrika juga kaya akan potensi pertanian seperti daerah lainnya dan pertambangan serta perindustrian. Kita mengetahui banyak pertambangan emas di Afrika. Mungkin itu ada hubungannya sedikit dengan faktor bahwa Afrika adalah berada di wilayah iklim tropis. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup hanya di iklim tropis, yaitu sang raja buah yaitu durian, kawannya manggis, ada jeruk juga, ada bunga melati dan bunga bougainville. Bisa dibilang tanaman-tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah beriklim tropis. Belum pernah dijumpai tanaman-tanaman tersebut tumbuh atau hidup di daerah beriklim subtropis, kecuali mungkin sudah diberikan perlakuan khusus, mungkin saja bisa, tapi untuk keadaan alami belum pernah ditemukan. Dan tentu saja sesuai dengan nama jurusan kita, budidaya perkebunan, maka tentu kita harus mengetahui juga tanaman perkebunan apa yang berada di wilayah iklim tropika. Sebenarnya banyak, seperti jenis palem-paleman, ada palem, ada pinus, ada juga sawit. Untuk buah kelapa juga termasuk ke dalam tanaman perkebunan tropika. Buah kelapa biasa, buah kelapa sawit dan kelapa muda. Baik, hanya sekian penyajian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum meninggalkan channel, jangan lupa di subscribe dan di like terlebih dahulu, dan silakan di share kepada teman-temannya agar makin banyak yang menonton video ini dan mendapatkan manfaatnya. Dapat juga follow IG saya yaitu @sambutka_09. Thank you for attention.